Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi dalam kitab Mawa'id Usfuriyah. Sekarang pada hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Al-haditsus salis, hadis yang ketiga. Hisuman kaburah sinnuh ala ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dianjurkan bagi orang yang sudah tua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, hisuman kaburah sinnuh, dianjurkan bagi orang yang sudah tua ala ruju' ila Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yanzuru ila wajhi syaikhi, Allah Ta'ala memandang wajahnya orang yang sudah tua renta, baik sobahan wa masaan, baik di waktu pagi maupun waktu sore. Wa yaqul, dan Allah Ta'ala berfirman atau memanggil hamba tadi, ya abdi, wahai hambaku, qad kaburah sinnuk, umurmu sudah tua, waraqqah jilduk, kulitmu telah keriput. Ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang sudah tua renta, baik di waktu pagi maupun sore. Pertama, qad kaburah sinnuk, umurmu sudah tua. Yang kedua, waraqqah jilduk, kulitmu telah keriput. Terus yang ketiga, wadaqqah azamuk, tulangmu telah keropos. Wadaqqah azamuk, tulangmu telah keropos. Waqtarabah ajaluk, dan ajalmu telah dekat. Ini secara aghlabiyah. Biasanya atau sekalipun kadang yang masih muda atau yang masih anak-anak lebih duluan meninggalnya. Terus wahanah kudumuk ilayyah, wahanah kudumuka ilayyah, dan tibalah waktu kedatanganmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menghadap Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala merintah, fastahyi minni, maka malulah kepadaku, fa ana astahyi min syibatik, sebagaimana saya malu kepadamu karena ubanmu. Malu untuk an u'adzibaka finnar, untuk menyiksamu di dalam api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala malu sebenarnya kepada orang yang sudah tua renta untuk menyiksanya, karena dia sudah beruban. Oleh karena itu orang yang sudah tua renta dianjurkan untuk malu kepadanya dengan cara dia arruju ila Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kembali kepada Allah, itu dengan mengerjakan beberapa perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Terus di sini ada sebuah hikayat atau cerita, kisah nyata
tentang keagungan menghormati orang yang sudah tua. Wa hukiya, dan diceritakan anna Aliyan radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah, bahwasanya Sayyidina Ali itu kana yazhabu ilal jamaah li sholatil fajr musri'an, bahwasanya Sayyidina Ali bergegas berangkat ke masjid dengan tujuan untuk melaksanakan sholat berjamaah dalam sholat subuh, sholatul fajr. Saya ulangi lagi, kana yadhhabu ilal jama'ati li sholatil fajr musri'an. Sayyidina Ali bergegas berangkat ke masjid dengan tujuan sholat berjamaah dalam sholat subuh. Cuman sayangnya beliau falakiya syaykhan fit tariqih yamshi qudamahu ala sakinah wal waqar. Beliau bertemu dengan orang yang sudah tua renta. Orang ini berjalan di depan Sayyidina Ali. Qudamah, yamshi qudamah, berjalan di depan beliau. Maklum orang tua, jalannya otomatis ala sakinah wal waqar fi sulukit thariq. Berjalannya pelan-pelan, tidak cepat. Padahal Sayyidina Ali tadi dijelaskan, beliau musri'an, bergegas cepat-cepat berangkat ke masjid dengan tujuan untuk sholat subuh berjamaah. Tapi beliau bertemu dengan orang yang sudah tua renta, berjalan dengan pelan-pelan, dan ini ada di depannya Sayyidina Ali. Wa ma marra Ali radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'ziman li syibatihi. Nah, ini adab atau akhlak Sayyidina Ali. Beliau ma marra, beliau tidak mendahului orang yang sudah tua tadi. Beliau tidak berani mendahului. Ini termasuk memberi indikasi bahwasanya orang yang lebih muda itu ketika berjalan akhlaknya atau etikanya harus berada di belakangnya orang yang lebih tua. Semata-mata takriman lahu, memuliakan orang tadi, wa ta'ziman li syibatihi, dan juga mengagungkan karena ubannya. Otomatis karena ini butuh waktu yang lama, hatta hanah waktu tulu isyamsi. Nah, ini hatta hanah waktu tulu isyamsi. Hal ini sehingga mendekati waktu terbitnya matahari, karena saking lamanya di tengah jalan. Cuman kenyataannya falamma dana syaykhuh ila babil masjid, ketika orang tua tadi sudah dekat dengan pintu masjid, falam yadkhul al masjidah, ternyata dia tidak masuk masjid. Ketika sudah mendekati pintu masjid, dia terus berjalan pada tujuannya, tidak menuju masjid. Fa'alima Ali radhiyallahu anhu annahu kana minan nasara. Akhirnya Sayyidina Ali tahu bahwasanya orang tua tadi bukan orang Islam, tapi dia orang Nasrani. Terus akhirnya Sayyidina Ali fadakhala Ali al-masjidah fawajadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'. Akhirnya beliau Sayyidina Ali masuk masjid dan beliau menemukan baginda Rasul dalam keadaan ruku'. Akhirnya Sayyidina Ali sholat beserta Nabi. Dalam masalah ini fatawwala ruku'ah miqdara ruku'aini. Baginda Nabi tawwalah, memanjangkan ruku'nya. Kira-kira miqdara ruku'aini, kira-kira sampai dua kali ruku'. Saking lamanya. Karena baginda Nabi memanjangkan rukunya hatta adrakahu Ali, sehingga Sayyidina Ali menemukan atau menututi sholat beserta Nabi, karena karena gini, ketika kita menemukan imam dalam keadaan ruku dan kita masih sempat sholat dengan imam dalam keadaan ruku, maka itu dianggap satu rakaat.
Tapi kalau sudah imam i'tidal, sudah sujud apalagi dan seterusnya, maka rukun yang kita kerjakan itu lam yusab, tidak dianggap dan harus menambah atau mendatangkan 1 rakaat. Di sini enggak Sayyidina Ali, karena menemukan Nabi dalam keadaan ruku dan dia sholat beserta Nabi, maka itu dianggap 1 rakaat. Selanjutnya, falamma faraghah min sholatihi qala ya Rasulullah lima tawwaltar ruku'a fi hadhihi shalah ma kunta taf'alu misla hadza. Falamma faragha min sholatihi, ketika selesai sholat, qala ya Rasulullah, Sayyidina Ali sempat tanya pada Nabi, ya Rasulullah lima tawwaltar ruku', apa yang menyebabkan jenengan memanjangkan rukuknya fi hadhihi shalah, dalam sholat subuh ini, ma kunta taf'alu misla hadza, yang mana seperti ini tidak pernah jenengan kerjakan. Jadi rukuknya yang paling banyak cuma sholat subuh ini. Untuk sebelum-sebelumnya tidak pernah dikerjakan seperti ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menjawab, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim kama kana warada wartu an arfa'a ra'si. Pada waktu saya ruku dan saya membaca subhana rabbiyal azimi seperti biasanya dan mau mengangkat kepalaku, an arfa'a ra'si, mau mengangkat kepalaku, ternyata ja'a Jibril alaihissalam, malaikat Jibril datang, wa wada'ah janahahu, dan meletakkan sayapnya ala dhuhri, di atas punggungku, kata baginda Nabi. Jadi sayapnya malaikat Jibril diletakkan atau berada di atas punggung Nabi. Wa akhazani tawilan, dan beliau menahanku dalam waktu yang lumayan lama. Lah, falamma rafa'a janahahu, ketika Jibril sudah mengangkat sayapnya, maka rafa'tu ra'si, saya mengangkat kepalaku, kata Nabi. Dengan jawaban yang semacam ini atau cerita ini, para sahabat penasaran, sehingga karena penasaran maka faqalu, para sahabat bertanya, lima fa'ala hakadha, ya Rasul, kira-kira apa yang menyebabkan kok Jibril seperti ini, kok sampai mengerjakan seperti ini? Faqala ma sa'altu an dzalik, Nabi menjawab, saya masih belum sempat menanyakan pada Jibril dalam masalah itu. Akhirnya fahadara Jibril alaihissalam, malaikat Jibril datang, waqalah, dan Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, bahwasanya inna aliyan kana yastajilu lil jamaah, sebenarnya pada waktu itu Sayyidina Ali bergegas untuk sholat jamaah bersama jenengan dalam sholat subuh. Ternyata falakiya syaikhan nasraniyan fitorik, Sayyidina Ali bertemu dengan orang yang sudah tua renta, dan orang itu sebenarnya adalah orang Nasrani, bertemu di tengah jalan. Tapi walam ya'lam ala annahu nasraniyun, cuman Sayyidina Ali tidak tahu bahwasanya orang itu adalah Nasrani, sehingga wa akramahu li ajli syibati, Sayyidina Ali memuliakan karena sudah beruban orang itu. Wa ma taqaddama anhu, Sayyidina Ali tidak mendahului orang itu. Wa hafidhu haqqah, dan Sayyidina Ali menjaga haknya karena beliau lebih muda dari orang tua, sehingga orang yang lebih muda itu harus berada di belakang. Orang yang lebih tua, baik tua umurnya, tua ilmunya mungkin, itu harus ada di depan. Tapi dalam masalah ini yaitu lebih tua masalah umurnya. Akhirnya fa'amarani Allahu ta'ala an akhudhaka fir ruku', Allah ta'ala merintahku untuk menahanmu pada waktu ruku', sehingga hatta yudrika
Ali sholat al-fajr, sehingga Sayyidina Ali bisa menemukanmu dalam waktu ruku, dan dia Sayyidina Ali bisa melaksanakan sholat subuh. Wa hadza laisa bi'ajaib. Nah, hal semacam ini ya masih biasa, tidak mengherankan. Ada yang lebih mengherankan, kata malaikat Jibril. Wa ajabul ajaib itu annallaha ta'ala amara Mikail. Yang paling mengherankan dan lebih mengherankan yaitu Allah Ta'ala merintah malaikat Mikail an ya'khudha syamsah bijanahahi, untuk menekan matahari dengan sayapnya. Jadi Allah Ta'ala merintah malaikat Mikail untuk menekan matahari dengan sayapnya, hatta la tatlu asyamsu tawilan, sehingga matahari itu tidak terbit dengan waktu yang lama. Kenapa? Karena li ajali Ali radhiyallahu anhu, karena semata-mata Sayyidina Ali waqalah, dan Jibril berkata, hadhihi darajatuh, kemuliaan atau derajat dan keagungan semacam ini itu semata-mata bihurmati Syekh Al-Fani, karena menghormati orang yang sudah tua renta, ma'annahu kana nasroniyan, toh sekalipun orang yang tua tadi itu sebenarnya adalah orang Nasrani. Tapi dengan sebab seperti tadi, Sayyidina Ali tidak mau mendahului orang tua tadi, dan Sayyidina Ali tetap masih ada di belakangnya. Dengan sebab memuliakan seperti itu, Sayyidina Ali mendapat derajat yang sangat tinggi, yaitu posisi atau keberadaan matahari masih ditekan dengan waktu yang sangat lama, sehingga beliau masih menutupi sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang saya sampaikan ini ada dua kesimpulan. Yang pertama, bagi orang yang sudah tua renta, ini sangat dianjurkan untuk rujuk, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk memuliakan, untuk mengagungkan orang yang sudah tua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau mungkin kurang tepat, silahkan ditanyakan dan saya mohon maaf. Dan selanjutnya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.